Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan untuk pengisian C1 DPD sekarang untuk caleg DPD ya. Kita lihat lagi yang sudah sama seperti yang tadi, ini lanjutannya. DPT tetap 250 sama, seluruhannya sama, DPD, DPR, DPRD dan presiden itu sama tetap. Karena data pemilih ini data awal ya, data awal setelah perhitungan yang ada yang belum mencoblos itu laki-lakinya 250, perempuannya 20, tetap jadi 270. Kemudian DPTB-nya juga sama, karena tidak ada yang masuk lagi, laki-lakinya 2, perempuannya 1 menjadi 3. Kemudian DPK-nya juga sama seperti yang tadi. Untuk atasnya ini kolom atas belum memilih ya, pemilih yang belum memilih, laki-laki 6, perempuannya 1 menjadi 7. Kita jumlahkan ke bawah sama seperti tadi sebelumnya. 8, ini 5, ini 2, kemudian ini 2, ini 2. Tetap ini kosong, next 1 8, ini 2. Tetap itu, tetap sama 280 data pemilih yang masuk ke TPS kita, ke TPS ini ya. Jangan lupa disilang apabila ada kolom kosong yang tidak terisi angka. Kemudian kita lihat pengguna hak pilih. Untuk DPT yang mencoblos itu, yang menggunakan hak pilih 150 sama. Kemudian ada 25 untuk perempuan dan hasilnya adalah 175 dari keseluruhan DPT yang datang mencoblos ya. Ingat, lagi-lagi harus diingat, ini pengguna hak pilih artinya orang yang sudah mencoblos, pemilih yang sudah datang mencoblos memberikan surat suara ya. Nanti kita lanjut ke surat suaranya. Kemudian di sini ada jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB. Nah, inilah yang membedakan. Nomor 2B2 ini adalah surat suara yang membedakan dia dapat atau tidaknya ini. Kita lihat untuk DPD. Kita harus pahami lagi, DPD itu adalah dapil DPD untuk Jakarta dan untuk Jakarta Barat adalah mencakup ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau mereka menggunakan A5 masih satu provinsi, berarti mereka mendapatkan surat suara DPD. Kita lihat ya, surat suara DPD. Jadi mencakup wilayah provinsi untuk DPD. Jadi apabila ada dari luar datang ke kita menggunakan A5 yang membawa surat A5 ke TPS kita dan itu satu provinsi dengan kita, berarti dia berhak mendapatkan surat suara DPD. Kita lihat di soal satu DPTB-nya jumlahnya laki-laki 2 dan perempuan 1. Apakah mereka mendapatkan semua surat suaranya? Kita lihat, satu orang laki-laki dari Kelurahan Semenan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, masih satu provinsi karena dia Jakarta Barat. Karena DKI Jakarta ini Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Timur, Selatan itu masih mendapatkan, Jakarta Utara juga ya, masih mendapatkan hak suaranya di DPD. Jadi satu orang laki-laki mendapatkan surat suara DPD. Nah, untuk Jakarta Timur dan satu orang laki-laki dari Kelurahan Cibubur, Kecamatan Cirates, Jakarta Timur, masih satu provinsi, berarti dia juga dapat. Berarti untuk laki-laki dua-duanya dapat ya. Untuk laki-laki, untuk DPD, suara DPD tetap dapat dua-duanya, berarti laki-laki 2. Bagaimana yang perempuan? Kita lihat, perempuan tadi itu dari Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat juga mendapatkan surat suara untuk DPD. Jadi jumlahnya semuanya dapat ya. DPTB-nya itu yang menggunakan A5 itu tiga-tiganya dapat surat suara untuk DPD. Berbeda kan antara tadi DPRD dengan DPD dengan DPR. Tergantung masing-masing kelurahannya mana, dan kita harus hafal dapil DPR, juga dapil DPRD kita, juga dapil DPD kita. Kalau itu udah hafal, insya Allah nggak ada yang salah dalam pemberian surat suara dan perhitungannya nanti. Kemudian kita lanjut, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK. Dalam DPK itu sama karena menggunakan EKTP wilayah setempat atau alamat sesuai TPS. Karena sesuai TPS berarti DPD-nya udah pasti dapat. Untuk laki-laki 6, untuk perempuan 1, jadi 7. Tetap sama, kita hitung angka ke bawah, jumlahkan 2 ditambah 6 8, tetap 5, tetap 1, 5 ditambah 1 ditambah 1 jadi 7, tetap 2, 5 ditambah 3 8, 8 ditambah 7 15, naik 1 menjadi 8 dan 1 tetap. Jadi jumlahnya adalah 185 pemilih yang nyoblos. Kita silang, jangan lupa
untuk kolom yang kosong yang tidak terisi angka ya. Kemudian disabilitas sama seperti yang sudah itu kita catat kalau ada, kalau tidak ya tidak perlu dicatat. Untuk laki-laki 1, perempuan 1, jumlahnya jadi 2, tetap pemilih menggunakan hak pilihnya 2, ini 1, ini 1, dan disilang yang tidak ada angkanya. Kemudian kita lihat, karena kita sudah mendapatkan jumlah warga yang nyoblos yaitu 185, jadi kita taruh seperti biasa, seperti yang sudah juga kita taruh di paling bawah 185. Untuk surat suara yang digunakan itu harus sama dengan pengguna hak pilih yang nyoblos, yang menggunakan hak pilihnya 185 juga. Kemudian sama surat suara yang termasuk surat suara cadangan yang diterima oleh TPS ini adalah 276. Sama lagi. Kemudian sejumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak. Kita lihat soalnya yang rusak itu ada dari DPD itu, yang rusak ada 2 surat suara ya. Di DPD itu rusak 2 surat suara. Kemudian kita jumlahkan seperti tadi, ini dikurang ini dikurang ini, hasilnya adalah segini ya. 276 dikurang 2 dikurang 185 adalah, dan hasilnya adalah 89. Jadi 89 ini adalah hasil surat suara yang tidak digunakan sama sekali oleh pihak TPS. Dan ini harus sinkron, hasil sisanya ini harus sinkron dengan surat suara yang ada di TPS nanti. Ya, jadi seperti itu rumusnya. Kemudian kita lihat langsung ke belakang, kita ke belakang lagi. Kita sudah mendapatkan surat suara yang digunakan dan hak pilih yang mencoblosnya itu 185. Kemudian kita salin di surat suara sah dan tidak sah, jumlahnya sama dengan surat suara yang digunakan yaitu 185 ya, 185. Kita lihat lagi di sana surat suara yang tidak sahnya, jumlah surat suara tidak sahnya ada berapa? Untuk DPD itu jumlah surat suara tidak sah dalam perhitungan itu ada 2 ya. Kita lihat di soal itu ada 2. Jadi kita tinggal kurangi saja ke atas surat suara sah dan tidak sah dikurang surat tidak sah, hasilnya nanti ditaruh di atas. 185 dikurang 2 adalah 183 suara yang sah. Jadi inilah seperti yang sudah sama cara keterusannya. Jadi yang membedakan untuk seluruh surat suara ketiga yang ada dapilnya itu di DPTB pengguna hak pilihnya. Inilah dari ketiganya ini yang membedakan nanti ini. Kita harus hafal dapil-dapil yang sama dengan kita apabila nanti ada pemilih yang menggunakan A5 dari luar ke TPS kita. Dan itu pun kita harus melihat lengkap data-datanya, EKTP-nya, dia dari provinsi mana, dari kecamatan mana, dan dari kelurahan mana. Barulah kita mengetahui dia berhak mendapatkan suara atau tidaknya dari EKTP tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.